Alhamdulillah, kenal penguasa, kenal orang-orang yang punya kuasa. Alhamdulillahnya malah naik 12 tahun bunda. Terus saya bisa bilang apa? Berarti yang saya pikir bahwa kenal dengan A, B, C bisa ngeringanin hukuman saya terbantahkan. Dulu yang saya puja, wah kalau kenal A sih pasti kita dapat kemudahan lah. Kalau kenal B kita pasti waduh gampang lah. Urus ini, urus itu. Enggak. Malah astagfirullahaladzim. Dan itu bukan salahnya mereka. Salahnya siapa? Salahnya Angelina Sondak sendiri yang lebih percaya sama manusia ketimbang percaya sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kemaku. Hari ini masih tetap di Bandung gitu ya, dalam safari dakwah kebaikan. Pokoknya kita berbuat baik aja besti. Balasannya gak usah dihitung-hitung, karena pasti Allah Maha Tahu dan Maha Menghisap ya. Dan kita akan ke Masjid Raya Bandung. Nah katanya itu juga alun-alun. Setelah itu tuh kita ya biasalah kulineran dan juga katanya sih ya menurut info terakhir dan terupdate dari Mbah Google gitu, pokoknya oleh-oleh di Jalan Dago. Oke ya bestiku, kita ikutin aja perjalanan aku. Dan lagi-lagi semua yang aku sampaikan ini tidak ada maksud untuk menggurui ataupun menasehati, karena aku juga perlu dinasehati, aku juga perlu mendengar. Ini semata-mata hanya sharing, karena sharing is caring. Ya Allah, alhamdulillah. Oh iya, ya Allah, masih sama AA, Ferdi ya kan. Terus kita udah halo, kita udah di Masjid Raya Bandung. Masya Allah, luar biasa ya. Bandung lautan api. Nah, tapi ternyata banyak banget masjidnya dan banyak banget majelis taklimnya serta pengajian-pengajiannya. Alhamdulillah. Jadi ini emang di tengah kota ya, A ya. Nah, sebelah sini apa? Alun-alun Kota Bandung. Alun-alun Kota Bandung. Ini Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Oh jadi bener-bener emang ini ya seprovinsinya ya. Jadi makanya ramai ya. Alhamdulillah ya Allah. Tabarakallah deh bisa nyampe di sini kita ya nak ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. DKN-nya, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan, menambahkan pahala, karena Allah Maha Menghisap dan pasti nggak akan salah hisapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pengen peluk ya bunda-bunda, teteh ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang menjawab salam saya, mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, suami sebagai imam yang soleh, mau menafkahi keluarga, suami yang setia, enggak selingkuh. Kalau ibu-ibu kalau dibilang selingkuh tuh suka sensitif Pak Ustadz ya. Tapi mudah-mudahan ya bunda-bunda, kalau saya diperjodohkan untuk ketemu bunda-bunda di sini, pasti Allah punya rencana yang terbaik. Bukan buat saya, tapi buat bunda-bunda. Ya. Nanti pokoknya yang di sini kita insya Allah kalau kebagian foto semua sih mau. Cuman kadang-kadang fotonya bunda-bunda sekali
kurang bagus 2 kali, kurang bagus lagi ketiga kali. Jadi 1 kalinya bisa 5 foto ya bunda-bunda ya. Nggak apa-apa. Nanti bunda-bunda pakai filter aja. Itu kan di dunia ya. Kalau di dunia ini semua boleh pakai filter. Artinya semua boleh sandiwara, pura-pura, munafik, seakan-akan. Tapi kalau misalkan di akhirat nanti gak ada yang bisa, gak ada yang bisa ditutupi. Karena kaki, tangan, mulut kita akan bicara. Ya, bunda-bunda pokoknya saya izin duduk bunda-bunda ya. Karena sebenarnya sih enggak tua-tua amat. Cuman kemarin baru dari Sukabumi terus nyambung ke Bandung ya. Nah jadi biar enak kita bicaranya. Pertama-tama tuh bukan untuk menasehati bunda-bunda ya. Saya takut nasehatin bunda-bunda. Bukan juga untuk menggurui, nggak ada ya Allah. Tapi kita saling berbagi cerita. Kalau mau diceritakan cerita saya, sekarang usia saya 45 tahun ini 46, nggak akan selesai-selesai bunda. Cerita 10 tahun di dalam penjara juga nggak akan selesai. Apalagi cerita kalau lagi di dalam penjara, pasti saya udah nangis duluan. Bunda mungkin melihat saya kuat, saya nggak kuat bunda. Saya lemah. Saya nggak bisa ngadepin ujian ini. Yang bikin saya kuat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan saya. Gak ada yang lain bunda. Temen banyak, temen yang berkuasa banyak, temen yang kaya banyak, tapi nggak bisa menyelesaikan masalah saya. Malah kadang-kadang tambah masalah. Punya temen bukan mengurangi masalah kita, malah jadinya kita tambah masalah. Karena apa? Temen yang kita anggap baik tiba-tiba ngomongin jelek soal kita. Temen yang kita anggap baik tiba-tiba nipu kita. Temen yang kadang-kadang kita anggap baik kadang-kadang malah ambil suami kita. Mudah-mudahan gak ada ya yang di sini yang gitu ya. Jangan, astagfirullahalazim. Makanya teman terbaik itu hanya Allah. Teman terbaik itu hanya Al-Quran. Gak akan hianat, gak akan pura-pura baik. Depan kita memuja-muji, belakang kita disikat juga. Dan itulah yang saya pelajari selama saya akhirnya terlibat kasus. Kalau pertama kali terlibat kasus, saya itu tidak terima. Gak ada manusia itu yang mau masuk penjara. Gak ada seorang ibu yang mau berpisah dengan anaknya. Gak ada seorang istri yang mau ditinggal meninggal oleh suaminya. Gak ada manusia yang lagi punya harta banyak, punya kemewahan, punya jabatan, tiba-tiba mau kehilangan semua itu dan masuk ke dalam tempat yang sesak, sempit, campur sama orang-orang yang kita gak kenal. Tapi sekarang bunda-bunda, itu jadi keberkahan buat saya. Setelah melalui proses baru saya bisa bilang alhamdulillah. Tapi bunda-bunda jangan ngikutin saya. Jangan prosesnya harus di penjara dulu ya. Baru akhirnya mau hijrah. Ya, usahakan dari sekarang bunda-bunda yakinkan. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu karena tempat yang terdahulunya mendapat siksaan dari kaum Quraisy. Sebenarnya kalau sekarang kita yakin bahwa sekarang saya ini adalah tempat di mana saya tersiksa dengan rasa iri hati, rasa nggak pernah puas,
Ngelihat orang lain seneng kok saya jadi nggak suka ya. Ngelihat orang lain gelis pisan saya kok iri ya. Berarti itu siksaan itu harus kita segera habiskan. Hijrah yuk ke tempat dimana kalau lihat orang lain seneng, orang lain kaya, orang lain sukses, kita juga seneng. Bukannya kita malah bilang, ih dulu mah dia nggak kayak begini, kalau nggak saya bantu nggak pernah bisa jadi begini. Enggak ada. Kita manusia ini nggak bisa jadiin orang lain menjadi sukses. Yang bisa ngejadiin kita sukses adalah Allah. Kalau Allah sudah kun fayakun, jadi hari ini miskin besok bisa jadi kaya, nggak mustahil. Begitupun sebaliknya. Hari ini kaya raya, punya banyak rumah, punya banyak mobil, kemewahan, jabatan, besoknya jadi miskin juga bisa. Jadi jangan pernah bangga bunda-bunda. Kalau sekarang lagi dikasih Allah harta yang banyak, dikasih suami yang soleh, dikasih jabatan yang tinggi, jangan pernah bangga bunda-bunda, karena besok kita nggak pernah tahu apakah itu masih milik kita atau tidak. Jadi bunda-bunda, ketika kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah makhluknya Allah, sembahlah Allah. Jangan sembah cincin berlian, jangan sembah orang-orang yang lagi punya kedudukan tinggi. Jangan. Laksanakan sholat kita dengan Al-Fatihah yang benar. Allahu Akbar. Hanya Allah yang Akbar. Kita manusia nggak ada apa-apanya. Mau presiden, mau menteri, mau bupati, mau siapapun juga nggak ada yang akbar kecuali Allah. Karena yang namanya masa jabatan presiden, bupati, wali kota ada masanya. 5 tahun, kalau kepilih lagi 10 tahun, setelah itu nggak boleh nyalon lagi. Betul apa tidak? Kok kita ini lebih nurut sama manusia yang hanya punya jabatan terbatas, sama Allah yang punya jabatan tak terhingga, yang punya kursi di atas segala kursi, kita abaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditelepon bupati, segera merapat. Mentingin siapa? Ntar dulu aja lah, nanti dikodok. Kalau ada umur, kalau enggak, astagfirullahaladzim. Jangan mengagung-agungkan manusia. Kalau misalkan ibu tunduk kepada katakanlah manusia, ibu kena masalah, apakah ada jaminan mereka bakal ngebantu ibu? Ada jaminan enggak? Saya kena hukuman awalnya 4,5 tahun. Alhamdulillah, kenal penguasa, kenal orang-orang yang punya kuasa. Alhamdulillahnya malah naik 12 tahun bunda. Terus saya bisa bilang apa? Berarti yang saya pikir bahwa kenal dengan A, B, C bisa ngeringanin hukuman saya, terbantahkan. Dulu yang saya puja, wah kalau kenal A sih pasti kita dapat kemudahan lah. Kalau kenal B kita pasti waduh gampang lah. Urus ini, urus itu, urus itu. Enggak. Malah astagfirullahaladzim. Dan itu bukan salahnya mereka. Salahnya siapa? Salahnya Angelina Sondak sendiri yang lebih percaya sama manusia ketimbang percaya sama Allah. Yang lebih tunduk sama manusia daripada tunduk kepada Allah. Yang bela-belain gitu ya. Pokoknya kalau dari pagi dipanggil kita, wah dipanggilnya jam 9, jam 7 pagi kita udah di situ. Sama Allah udah dipanggil berkali-kali, Allah Akbar, Allah Akbar, kagak mau ambil wudhu. Tapi kenapa bunda, itu hanya siksaan bagi kita. Karena kalau kita berharap sama manusia, kecewa, sedih, sakit hati. Tapi kalau kita udah berharap sama Allah dan menjalankan Al-Fatihahnya benar, karena Al-Fatihahnya ada mengatakan bahwa
Malik Yaumidin setelah itu iya karena wudu yang artinya sembah Allah, minta tolong sama Allah. Sekali kita 5 kali sholat. Berapa kali kita mengatakan itu tapi kita nggak percaya dalam hati. Berkali-kali kita bilang Maliki Yaumiddin, tapi kita tetap jahat sama orang seakan-akan kita nggak akan dihisap. Kita bilang bahwa iya, saya yakin sama Allah, tapi kita nggak yakin. Kita lebih yakin sama dukun. Jadinya syirik. Karena kita lebih mau mendengarkan kata-kata manusia daripada kata-katanya Allah. Sekarang pertanyaannya bunda-bunda, bagaimana mendengar kata-kata Allah? Kita nggak akan pernah bisa mendengar kata-kata Allah, nggak akan pernah bisa mendengar suara Allah kalau hati kita ini kotor. Saya akhirnya bisa mendengar suara Allah ketika saya dihina manusia. Saya bisa mendengar suara Allah ketika saya nggak ketemu anak saya. Saya bisa mendengar suara Allah ketika hukuman saya diperberat. Saya bisa mendengar suara Allah ketika saya akhirnya harus bersihin safety tank. Saya harus ngulik di penjara. Saya harus ngepel. Di situ saya dengar suara Allah. Bunda, saya Putri Indonesia 2001 yang penuh dengan perawatan, dengkul harus putih, kuku kaki harus bagus. Tiba-tiba bunda bayangkan saya main dengan kotoran yang paling hina di dunia ini, kotoran manusia. Kita cium baunya aja pasti gak kuat. Gimana kalau bunda harus ngangkat gitu? Karena kalau enggak dia luber sampai satu lapas bisa tenggelam sama yang itu bocor. Masuk sampai teman-teman saya dipanggil di dalam lapas tuh Bu Enci kan. Bu Enci hati-hati ntar kelelap sama itu. Sebegitu mungkin bagi manusia hina. Tapi kadang-kadang pekerjaan yang dianggap hina oleh manusia justru itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah lihat orang tuh dari bajunya, dari jabatannya, dari pekerjaannya. Karena banyak pekerjaan yang sesungguhnya dianggap mulia di dunia ini justru hina. Ya, ketemu dengan saudara-saudaraku yang baru. Ya benar, kita silaturahmi terus ya bunda ya. Ya tapi kemudian nangis terus, sedih sih emang ya. Tapi pokoknya tuh ada tuh, jangan lupa untuk di subscribe, like, share dan komen. Waalaikumsalam.